في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Bab Salis fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menyatakan keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. An Atha an Jabir ibn Abdullah qala lamma nazzala Bismillahirrahmanirrahim, manakala turun Bismillahirrahmanirrahim, haribal ghaimu ilal masyriq, larilah awan menuju masyriq utara. Wasakanatir riyahu, dan terdiamlah angin. Wahajal bahru, dan bergelombanglah lautan. Wa aswat al-bahaimu bi'adhaniha, dan menjadi mendengar para binatang dengan telinga-telinganya. Wa rujimat asyayatinu minas sama, dan dilempar bubuhan syaitan dari langit. Dilempar itu ditawak di kita. Wa halaqallahu azza wa jalla bi'izzatihi, dan bersumpah Allah azza wa jalla bi'izzatihi dengan kemuliaannya. La yusamma ismuhu, tidak disebutkan namanya, nama Allah, ala saqamin, atas sebuah penyakit, atas penyakit yang diderita oleh seseorang, illa syafahu, melainkan Allah sembuhkan. Waliyusamma ismuhu, tidak juga disebutkan namanya, ala syai'in, atas sesuatu, illa baraka fihi, melainkan Allah berkati pada sesuatu itu. Wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim, siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi ini mukmin mu'taqid lah, orangnya beriman dan berisi i'tikad yang benar. Dakhalal jannata, masuklah ke dalam surga. Dakharahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ujar Imam Nawawi Al-Bantani, yang menyebut ini adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, illa, melainkan dzaba, hancur melilih, asyaitanu, oleh syaitan, melebur aja kita. Nang kaya lilin tuh dinyalai api kan melilih, nih kayak itu modelnya. Dzaba syaitanu kama yadubur rasasu, sebagaimana melilihnya timah yang karena panas. Bifathir ra, rasas ala nar, sebagaimana melilihnya timah ketika terkena api. Jadi syaitan ketika kita mengucapkan bismillah, syaitan ini melilih di kita. Nah, ada kawainya umpat di situ. Nang kaya timah terkena api. Qala Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'min, ujar Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'mini, bermula syaitan yang ada di sisi orang beriman. Jadi setiap manusia ada syaitannya. Setiap manusia, baik bini-bini, laki-laki, itu ada syaitannya yang tugasnya hendak menggoda, menjerumuskan kita supaya kita masuk neraka bakawan lawan inya. Nah, maka syaitan yang menggoda atau yang ada di sisi orang mukmin ini mahzulun, kurus,
kurus karingnya kita, kada dapat asupan gizi, kada tapi dapat makanannya kita, lalu kurus. Kenapa mati kurus? Syaitan yang ada di sisi orang mukmin, karena orang mukmin ini membaca bismillah terus. Anak be ini bismillah, anak be itu bismillah. Nah, makanya kadakawa umpat makan tuh, nah, makan minum. Jadi orang mukmin kan bila makan, bila kada bismillah, syaitan tumpat dia makan. Lalu lamaknya bagiannya yang lamak sapi segala macam di balamaknya. Tapi amunnya bismillah, nah syaitan kadakawa umpat makan. Lalu bakurus. Wa qala Qais ibn al-Hujjaj, qala li syaitaniyun. Jadi ujar Qais ini, pernah berkata lawanku seorang syaitan. Nah, orang bahari pian nya melihat lawan syaitan ya kalau dibukakan hijab, lalu syaitan itu memandiri sidin. Ujar syaitan, dakhaltu pika, aku masuk ke awak nyawa, mengalir di aliran darah nyawa. Wa ana mislul jazuri, asalnya aku nang kaya unta lamak, kayak unta yang gona lamak tuh nah. Nya unta kah, kambing kah, bila sedang lelamakannya dagingnya banyak kan disembelih ya Pak. Nah, pas nang kayak itu tuh asalnya. Ujar si syaitan tadi, asalnya aku pamulaan batamu nyawa nang kayak itu lamaknya. Wa ana al-an, tetapi sekarang saya mislul usfuri, nang kaya burung halus. Burung halus. Usfur itu cakap kita di Indonesia ini burung pipit loh kok, halus. Qultu, maka ujar Imam Qais ini, aku tanya, walima dzalika, kenapa mati kaya itu? Asalnya lamak timbul bakurus. Nah, qala, ujar si syaitan tadi, tudhibuni bidzikrillahi ta'ala, engkau melilihkan aku, meleburkan aku, sehingga aku bahalus dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya bismillah, dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahalus syaitan. Tapi sebaliknya bilang syaitan yang ada di diri orang kafir itu lamak-lamak. Lamak-lamak, ini makan gencang dia makannya. Lamak-lamak. Nah itu. Ini suah betamuan dalam kitab Usfuriyah rasanya lah kalau tidak salah tuh. Itu syaitan orang kafir bertamu dengan syaitan orang mukmin. Lalu ini papandiran anu nih, udah kayak curhat nih. Jadi orang kafir nyawa lamaknya, jujur yang mukminin nyawa kurusnya. Nah, sama-sama syaitan nih kan. Kenapa nyawa lamaknya, kenapa nyawa kurusnya? Oh, sakalinya kayak itu tukang yang orang kafir ini kan bismillah. Lalu pada gancang makan juga. Yang si syaitan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa melainkan amarallahu ta'ala al-kirama, Allah menyuruh memerintah akan kirama ay Allah ta'ala al-katibin. Kiram ini malaikat yang mulia, katibin yang mereka itu menulis ay a'malan nasi, akan perbuatan baik buruk manusia. Jadi malaikat yang menulis perbuatan baik buruk manusia itu kiramal katibin ngarannya, raqib atid. Nah, maka raqib atid itu kan anunya pemain utamanya, ini ada pembantunya juga. Nah, pembantunya disebut kiramal katibin ini. Lalu disuruh oleh Allah malaikat yang menulis baik buruk perbuatan manusia itu ayaktubu, bahwa mereka menulis fi diwanihi ay fi sahaifihi, di catatan amal baik buruk tadi, di catatan amal si manusia tadi, arba'a mi'ati hasanatin, 400 kebaikan.
Jadi bila kita sekali mengucap bismillahirrahmanirrahim, hendak begawi, gawin apakah? Ambil pulpen bismillahirrahmanirrahim, ambil banyu bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ditulislah oleh malaikat kiramal katibin ini 400 kebaikan. Allah yang menyuruh, ditulis di catatan amal kebaikan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan, sekali. Nah, ini kan ringan benar ya kalau ini. Artinya kan tangalih bakantut pada bacaan ini. Nah, lam yabqa min dunubihi ay asghairi, tidak tersisa sedikit pun dari dosa-dosanya yang kecil. Darratun, walaupun dosa yang kecil tadi halus benar, habis barataan sedikit-dikit kadada. Kenapa kadada? Nah, tadi dihapus, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa kecil. Amun dosa besar bang, nah, ditaubati dulu. Wadukira, dan disebutkan anna Bishran al-Hafi, ini seorang ulama sufi. Bishr al-Hafi ini termasuk salah satu mata rantai sanad silsilah kitab-kitab tasawuf lah sidin ini. Jadi Bishr al-Hafi ini ra'a riqatan, sidin pernah melihat sebuah kertas salambar. Kertas salambar di kita. Piha di kertas salambar itu bertulis bismillahirrahmanirrahim, cuma andakannya tadi bebarang. Sidin melihat cak ketika di masjid ini harusnya kan bagus andaknya, sebenarnya di atas ke di mana kan, timbul di lantai andakannya. Melihat andaknya di lantai. Lalu sidin ambil kertas tadi, sidin barasihi kertas yang bebarang orang andak itu. Nah, sidin ambil, sidin barasihi kertasnya itu kada apa-apa, cuma tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Nah, sidin ambil, sidin barasihi, wa kana ma'ahu salah satu darahima. Jadi sidin ini berisi duit 3 dirham. Fa akhadha biha tiban, tib, minyak harum. Maka sidin tukarakan dengan duit itu minyak harum. 3 dirham tadi nih, sidin tukarakan minyak harum. Lalu watoyyabaha, lalu sidin harum-harumi kertas yang salambar bertulis bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, artinya sidin muliakan untuk kertas itu, sidin harum-harumi, sidin andap di tempat yang layak diharumi pulang. Kan bagus gitu ya kalau yang kita bisi Quran, bisi kitab segala macam itu bagus dimuliakan tuh yang berdebu. Nah, fanu dia fisirih, lalu sidin dapat ilham. Ini orang wali nih, dapat ilham sidin. Allah yang mengilhami. Nya kalaunya para nabi, para rasul, la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Kalau bubuhan wali, la yantiqu anil hawa illa ilhamun yulhamu bihi. Nah, ilham. Maka sidin mendapat ilham, diseru, dipanggil atau dipandiri di dalam sir sidin. Apa bunyi pemandirannya? Nah, kama toyyabta ismana, sebagaimana engkau sudah mengharumkan nama kami. Lanutayyibna ismaka, maka niscaya kami mengharumkan namamu. Nah, maka sidin menjadi imam besar, menjadi ulama besar, makin bertinggi derajat sidin. Harum semerbak nama sidin di mana-mana. Nah, barakat sidin pernah mengharumkan tulisan bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di selembar kertas. Nah, itu. Ada juga ini kisah lain di sini malah, cuma mirip dengan kayak ini, ulun kada ingat benaran kitabnya nah. Ini tuh di jalan sidin betamun kertas bertulisan Allah. Sidin ambil di padang licak yuk. Sidin ambil. Padahal yang mengambil ini orangnya orang hina, orang miskin, katujuh bermaksiat, tapi kada purun melihat tulisan Allah tu bandakan padang licak sidin ambil.
sidin salamatakan aja kita, lalu sidin bersihi, sidin andak, akhirnya barakat nang kaya itu orang tadi dibersihi oleh Allah Ta'ala, maksiat-maksiatnya diberi hidayah, diberi taufik, akhirnya si orang tadi yang tadi jadi wali Allah Ta'ala, jadi wali Allah Ta'ala. Padahal asalnya kelakuannya kada bagus, akhlaknya kada bagus, ilmunya lain yang orang berilmu. Nah cuma karena inya tadi memuliakan naran Allah tadi, maka diangkat Allah juga derajatnya dengan cara akhlaknya dibaguskan Allah Ta'ala. Macam-macam Tuhan cara maulah itu kan sebabnya, ada aja sebabnya. Akhirnya orang tadi jadi wali berkat menyelamatkan atau membaguskan yang kada patut bagi nama Allah itu. Nah jadi kita kayak bacaan tuh surah Yasin apakah jangan bebarang mandak dilantai nang kayak itu aja. Para lawan jadi betis, hati-hati bener pian dah. Ini beda kayak sepeler nominalnya, sepele. Beda kayak sepeler aja. Tempat palir sekali nih. Beda kayak sepele aja pinanya. Parasanya padahal ada. Jadi hati-hati bener nih, jangan sembarang. Karena bila kita mandak nih ke bawah, menganggap sepeler biasa, ada semacam kayak mahinakan, itu murtad. Ada gampang-gampang. Kalau ini ayat Al-Quran. Tapi kalau kita karena jahil aja dosa ganang. Arti jahil itu kada tahu, dosa ganang. Tahu aja cuma karena meremehkan itu murtad. Nah hati-hati bener pian, kada kalau sembarang ini. Mandak-andak apa segala macam jangan yang kayak model kayak di dompet, hati-hati terduduki ya kalau tercium burit. Kayak gambar guru gambar wali-wali Allah Ta'ala diandak di dompet. Dompetnya diendak di burit, tak duduki gambar sidin malah dia bau masam terus. Nah ya pula. Hati-hati nih lah. Maksud kita baik ya, bang ya Allah dompetnya tuh boleh aja betul, coba dompet yang anak di atas. Dompet yang kayak ibu tuh diendak di parak susu ka mandak, nah tak kurang lebih juga. Ini yang di bawah mandak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man kataba, barang siapa menulis. Nah ini mencangkal, ada pulpennya, bisa menulis. Yang ditulisnya bismillah, handap aja bismillah, dengan nama Allah, dengan isim Allah, dengan berkat nama Allah, dengan berkat nama Allah. Nah, fajawada, lalu inya perbagus tulisan itu. Cakal kita tuh bisa khat ya, kalau kaligrafi no dibagusinya, dipereloknya, diperbaiknya. Ta'ziman lillah, karena membesarkan Allah. Nah, maka gara-gara gawiannya menulis lalu diperbagusnya tulisan tadi akan kalimat isim Allah ini, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhara, dan dosanya yang terkemudian. Jadi dosa yang bahari-bahari dihapus Tuhan, dosa yang kaina mungkin jadinya menggawe cuma diberikan Allah pintu taubat. Nah itu jadi orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala itu bukan berarti mereka tuh kadang menggawe dosa, bisa juga menggawe dosa, cuma perbedaannya lawan orang kada dicintai, orang wali ini dibukakan pintu taubat, ada hidayah nak bertaubat gitu. Wa fi riwayatin lil Khatib Al-Baghdadi wa Ibni Asakir an Zaid bin Sabit. Nah, di riwayat yang lain, idza katabata, apabila engkau menulis bismillahirrahmanirrahim, fabayyin sin, atau boleh juga dibaca fabayyana, maka tapi ini anta tadilah, maka fabayyin bil amr gin, maka perjelas olehmu asin pihi pada bismillah tadi. Sin itu nah, ya kan bisa kita tuh pengen hendak lakas kolir ya, kalau dari ba itu langsung ke mim sit. Mana sinnya aja? Paham aja orang itu aja. Padahal sinnya kan ada lekukannya 3 gitu ya, kalau cuma kada dilekukannya, harusnya fabayyin, kamu perjelas sin pihi pada bismillah tadi. Jadi ba dulu hanyar, sin kan 3 kayak Batman ya, kalau nah hanyar mim itu cuma karena kulir ulun suah jemang gitu juga nggih nak belakas bahari. Jadi mulai batu sit mim, mana sinnya aja paham aja situ aja, ada aja sinnya situ aja, langsung mulai langsung mim aja. Asal dipanjangin sedikit kan kayak sinnya sudah dalam tengah-tengah situ ya, kalau harusnya kan ba. Nah
Kayak Batman dulu kan, Batman kelelawar yang tejungkang hanya huruf mim. Nah, jadi sinnya tuh yang diperjelas di sini. Ai maksudnya idza aratta kitabata dzalika, bila engkau hendak menulis bismillahirrahmanirrahim, fa'adhhir, maka perjelas sin tadi. Nah, wa waddih, dan kamu jelaskan sunanaha, akan kesunahan-kesunahan bismillahirrahmanirrahim tadi. At sunanaha itu artinya sinnya tadi dijelaskan yang rijing apa tuh namanya gerigit ini tuh nah, gerigit kuncinya itu nah diperjelas. Ijlalan, karena memuliakan, li ismillahi ta'ala, itu aja karena memuliakan ya. Ini kita bisa meringkas tuh aja nih ya, kalau kayak menulis sallallahu alaihi wasallam Muhammad diringkas. Nah, setempat kita dicangkali sedikit ya kalau sod lam ya. Ini bisa meringkas pian. Bisa yang pendudukan bahari paling bisa diringkas langsung. Nah itu, nah ada salah meringkas lah, cuma kita hendak yang bercangkal sedikit. Nah ada fadilatnya, nah gitu nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum, apabila menulis oleh salah seorang kalian akan bismillahirrahmanirrahim, ditulisnya yaitu idza arada ay yaktubaha, seseorang hendak menulis bismillahirrahmanirrahim, fal yumidda ar-rahman ay hurufahu bi ayyumidda lam wal mim wa yujawwifun nuna wa yata'annaqu ay yuhsinu fi dzalika. Nah, jadi ini menulisnya dipanjangi, kayak mimnya kan panjang, ada tanda matnya itu nah jelas-jelas, jangan tertinggal panjangnya mat. Imbah itu pulang nunnya itu antara mim jangan sampuk, yujawipu dipisah dikosong, jangan terlalu mim lawan nun tuh jangan terlalu repeat kita apa tuh naranya repeat itu gampit. Nah, karena bila terlalu gampit mim lawan nun lalu sarbu, mana mim mana nun kadang belakalakas bang. Nah, imbah tuh lamnya pulang kan, lam itu dipanjangi, jangan model kayak becungol sedikit. Ini kan lam gini, lam kan alif dulu ya, kalau yang kisah Rahman nih lalu lam hanya ra. Nah lamnya ini karena imnya kulir hendak baca-baca sedikit saja alif lamnya ini lalu langsung ra, dipanjangi dia sedin intunya lamnya tadi alif lam hanya ra, jangan yang bibi becungol tungkatnya nintoh. Nah nintoh. Nah ini aja diatur ya kalau. Jadi barang siapa kalian menulis bismillahirrahmanirrahim, bujur-bujur hurufnya, cak ibarat lamnya bujur-bujur berbentuk lam. Nah mimnya ada matnya panjang, jangan terlalu begimpit lawan nun, mim nun. Nya bila terlalu gampit ya kada jelas mana mim mana nun, tersampok ya kita. Nah itu jersidin. Namun hendak menulis nang kayak itu, ini Nabi ini menyuruh ya kalau. Nah, jar Nabi wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim fal yumidda ar-rahman, tadi tafsirnya ay hurufahu bi ayyumidda lam wal mim wa yujawwifa an-nuna wa yata'annaqa ayyuhsina fi dzalika. Nah, rawahu al-Khatib wa Dailami an Anas ibn Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, model kayak kita berbaju juga berbaju jangan orang barang-barang lalu kena kima yang di atas tak ke bawah sini memuruk ya kalau. Nah kelihatannya pusat akhirnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana, memperhiasi as-samaa akan langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Jadi langit itu mah kada berbintang pian Hawaii, cuma karena berbintang lalu nampak indah benar. Asa hendak ke langit melihat bintangnya tuh bang. Nah, wahia, apa itu bintang-bintang? Asyamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wan nujumu. Nah, bintang-bintang nujum itu. Wan najmi wan nujumu, bintang-bintang. Wa zayyanal malaikata bi Jibril. Lalu Allah memperhiasi malaikat Allah Taala banyak, ada yang sanggup menghitungnya. Banyak benar. Sehari itu masuk ke bawah aras itu 70.000 masuk, ada pernah keluar.
tiap hari masuk, kada pernah keluar. Itu malaikat itu. Berapa pian mau menghitungi ya kalau hari-hari itu. Sampai ila yaumil qiyamah malaikat itu masuk kada kani kayak ini beraras nih. Nah, di sini ada panunya pintu gerbang utamanya ini sehari 70.000 masuk. Kada keluar lagi tuh sehari 70.000 masuk. Maka seluruh malaikat itu dihiasi oleh di Jibril dengan malaikat Jibril. Lalu jadi bagus malaikat tadi. Ada Jibrilnya bang. Nah itu betul itu. Bahwa naqibul malaikah. Jibril ini kebanggaan favoritnya para malaikat lah. Naqib itu tuh favoritnya. Paling bagus, paling bungas, paling macam-macam lah Jibril ini. Jadi kita idolanya lah. Nah, wazayyana al-jannata bil huri. Dan Allah memperhiasi surga dengan bidadari. Wal khusuri dan istana-istana. Mahligai. Amun surga itu kada ada istana, kada ada bidadari, bika dosa masuk surga, ujar orang yang hendak bidadari. Ya Allah. Wa zayyanal anbiya dan yang Allah memperhiasi para nabi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana dan Allah memperhiasi al-ayyama, hari-hari. Al-ayyama, ayamnya, tempat ayam di singgung sini aja. Nah, wa zayyanal ayyama dan Allah memperhiasi hari-hari Sabtu, Minggu, Senin terus sampai terbalik pulang biyaumil Jumu'at dengan hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat ini yang menghiasi hari-hari kita ini. Wa zayyanal layali dan Allah memperhiasi malam-malam bilailatil qadri. Nah, dengan malam 1000 bulan. Wa zayyanas suhura dan Allah memperhiasi bulan-bulan bi syahri Ramadhana dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil ka'bati dan Allah memperhiasi masjid-masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba dan Allah memperhiasi kitab-kitab bil Qur'ani dengan Quran. Wa zayyanal Qur'ana dan Allah memperhiasi Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim perhiasannya Al-Quran. Maksudnya seandainya Al-Quran kada ada bismillah, kada indah lagi gitu nah. Kada indah lagi. Karena ada bismillahirrahmanirrahim, Quran jadi indah. Hadhihi asyaratu asya'a. Inilah 10 macam muzayyanah yang diperhiaskan. Bi asyarati asya'a dengan 10 macam juga. Ya kan? Tadi 10 macam pun aku hitungnya tadi. Dihiasi dengan 10 macam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kutiba ismuhu minal abrar. Ditulis namanya minal abrar ay as-shadiqin, termasuk orang-orang yang siddiq, shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Arti jujur itu memang dasar jujur. Ini tuh bila mengucap bismillah itu dasar paham sebenarnya, tapi asal paham malah maksudnya. Artinya dasar jujur tuh orang itu. Ada yang mengaku seorang tuh yang kawa bila mengucap bismillah itu. Nah, wa buri'a minal kufri wan nifaqi dan dilepaskan orang tadi dari kufri, kekufuran, wan nifaqi dan kemunafikan. Nya orang kafir lawan orang munafik sakataraan kena dalam neraka. Sama-sama pada di bawah di aspal di kita. Di Quran tuh nyebut di aspal kok. Ya kalau artinya paling bawah. Jadi paling bawah nih tuh yang cakai ibarat itu tak kumpul lawan yang bubuhan yang Haman, Fir'aun segala macam itu minal kufri wan nifaq ini. Mun kita hendak selamat, nah tadi diantaranya membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Wa'il an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala man arada barang siapa menghendaki ayyunjiyahullahu dia diselamatkan oleh Allah, barang siapa menghendaki menyelamatkan akan dia oleh Allah minaz zabaniyah at-tis'i asyarata dari malaikat zabaniyah yang 19 nya malaikat penjaga neraka itu 19 pimpinannya malaikat Malik. Nah, yang selain malaikat Malik disebut yang menjaga neraka tuh disebut malaikat Zabaniyah. Namun hendak selamat dari 19 malaikat yang saram-saram ini, falyaqul hendaklah dia mengucapkan
Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa garangnya hubungan bismillahirrahmanirrahim dengan 19 malaikat yang penjaga neraka? Fa innaha, karena bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tis'atu asyara harpan, 19 huruf. Hitungi jepian, 19 huruf. Sedangkan malaikat yang menjaga neraka tadi 19 ikung. Ya kalau liyaj'alallahu ta'ala kulla harfin minha junnatan min wahidin minhum. Junnah, mun dibaca jannah surga, dibaca junnah perisai. Supaya menghendaki oleh Allah, menjadikan Allah Ta'ala tiap huruf dari bismillah tadi sebagai perisai dari satu orang malaikat zabaniyah tadi di antara mereka. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim, jadi sanggup menghadapi penjaga neraka tadi. Bilainya hendak datang kanu kita, baknya tuh menghalangi, yang seikung datang, sinnya menghalangi. Jadi 19 ikung, kita bisa 19 senjata juga. Nah, itu maksudnya tuh. Ada perisainya. Ini simpel bener, tapi nggak usah yang baca yang 1000 ya nggak usah. Jadi bila hendak begawe baca bismillah. Ya kalau hendak ini baca bismillah. Nah, ada yang pindah bakal karinah kadang ini cuma bila lagu ringan jadi 21. Amun ingat. Ya kalau amun ingat. Dan ini bisa juga ingat cuma kada kawa, masalahnya darurat. Darurat. Bangun lapian. Hari hujan rintik. Bini kada babaju pulang omoy. Darurat kada baca nih tuh setengah jam 2 jam. 2 jam kalawasan leh. Setengah jam kauyuhan tuh guring. Nah, kada baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, paling kada di hati barang baca bismillah yang wayah kayak itu tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa saja yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mukmin mu'taqid orangnya. Nah, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni lahu baginya ma dosa taqaddama min dambih, dosa yang terdahulu, dosa bahari-bahari aja kita. Wal muradu as-saghairi, yang dimaksud dosa di sini dosa halus, dosa kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum ay minal majlis ayyu majlisin kana, apabila engkau berdiri bangkit dari majlis, dari kedudukan. Kita nih hendak bangkit kayak ini kumpulan, nah hendak bangkit dari majlis. Ayu majlisin kana, majlis apakah? Majlis ilmu kah, majlis apakah? Majlis warung kopi kah? Nah, hendak bangkit dari situ hendak baugah. Faqulu, maka kalian ucapkan bismillahirrahmanirrahim. 1. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, 2. Bismillah lawan salawat. Salawatnya boleh diganti. Boleh pian handapi. Misalnya ya pian bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, boleh. Nah, atau pihak panjang lagi, salatan kamilah panjang lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli salat, itu orang bersalamatan bulangan. Lain bulan kisahnya ini. Nah, coba akan kena yang bertulis di sini. Nah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, maka fadilatnya fa innan nasa idza igtabukum yamna'uhum al-malak an dzalika, apabila kaina kita baugah dari kumpulan orang banyak tadi, tapi sudah membaca nintu waktu berdiri berangkat tadi, maka manusia ini biasanya naringin manusia lo kok muntung tuh macam-macam menyambat-nyambat ya kalau ada yang hendak menyambat kita ditegah oleh malaikat, ada jadi menyambat kita ditutupinya muntung oleh malaikat, berdiam ya malaikat. Jangan itu jangan disambat, yang lain aja malaikat. Nah, ada disambat kita. Itu kelebihannya. Jadi malaikat membela kita tuh. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan ayya majlisin kana, majlis apapun itu, apabila engkau duduk di suatu majlis apakah? Wa qulu, tadi kan hendak berangkat, hendak berdiri, ini hendak duduk pulang. Apabila membacanya wayah duduknya. Faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Najisidin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sama bacanya kayak tadi juga. Ada hafal aku aja. Nah, tadi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Yang mana? Fa'in naman fa'ala dzalika. Siapa yang memperbuat itu, nah siapakah orangnya lah? Wakalallahu bihi. Maka Allah wakilkan dengan orang yang membaca itu malakan satu malaikat yamna'uhum minal ghibah, yang malaikat tadi mencegah akan orang-orang di sekitarnya daripada ghibah, menyambatinya, hatta la yaghtabukum, sehingga orang-orang kada menyambati lawannya. Jadi kita datang, kita bapak anu urang itu muntung tadi diamnya kita. Nah, apalagi biar mata menciling bedahulu begini orang takutan. Tadi jadi orang menyambat jauh. Waqad nazzama ba'du ahli al-ilmi radhiyallahu anhu al-masail allati tusannu tasmiyatu fiha faqala. Nah, ini syair ini mentangali sedikit membacanya. Jasidin disusun oleh para bubuhan ahlul ilmi beberapa masalah-masalah yang di situ masuk masalah ini perkara-perkara yang di situ disunatkan kita membaca bismillah. Di antaranya di sini hendak makan, hendak minum, baca ramin, mandi. Nah, imbah itu pulang naik kendaraan, bismillah aja terus tuh, baik itu kendaraan sungai, laut, udara. Bismillah. Masuk masjid, masuk rumah, berpakaian, melepas pakaian, mengunci lawang, mengunci jendela, nah, memajahi lampu, menyalahi lampu. Imbah itu pulang hendak yang baulah anak, nah, naik ke atas mimbar, berbismillah aja tuh. Imbah itu pulang hendak kita menutup mata mayit. Kan mayit itu bila ingat habis umur kan mata tuh juga ya kalau mengiringi roh itu nah maka malam itu ucapannya bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi jum tuh matanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekalinya malah menciling, nah buka aja pian sudah. Nah, ambil tuh pulang mandak dilahat itu juga bismillah juga. Keluar dari WC, masuk ke WC bismillah juga. Nah, cuma keluarnya tadi maksudnya kalaunya kita masih di WC dalam hati ya. Nah, kayak itu juga waktu hendak tawaf di Ka'bah. Imbah itu hendak baudu, hendak bertayamum. Nah, itu bismillah. Kita baca pangitulah pian barisin. Wa tasmiyatur rahmani jalla jalaluh lana syuri'at fahris 'alaiha wa awsilu kadil aqli wa li syarbil ladzina tajammula wa ghuslin biha halat tahuri la ghasilu wa 'inda ruqubin jasa fi syar'i fi'luhu 'ala al-barri aw fil bahri thumma la dakhilu. Berarti ujungnya nih ila masjidin aw batihi wa lilubsuh wa naz'in wa iglaqin li babil manazilu wa idfa'u misbahin wa wad'u halilatin lahu su'udu mimbarin khairi hamilu wa taghmidu mayyitin thumma fil lahdi ja'luh khurujun minal mirhadi thumma la dakhilu wa 'inda ibtida'i lit-tawafi bi ka'batin laha syarafur rahmani tashrifun 'adilu wa 'inda wudu'in thumma 'inda tayammumi wa nahra fawadhab kal habibil mawasilu wa ma'da salatillahi thumma salamuhu 'alal mustafa al-mukhtari khairil afadilu. Nah, itu syair. Membaca syair dalam kitab-kitab itu kada kawa mun kada belajar ilmu arut biar pian harap nahu mun kada belajar ilmu arut kada kawa aja membaca, ada khusus anunya pelajarannya. Nah, kesimpulannya nah. Jadi kenapa kita disuruh membaca bismillah? Hikmahnya banyak. Selain yang dari sini nah. Cuma di antara hikmah itu dua yang harus kita pahami. Pertama, supaya kita dapat keberkahan asma Allah. Dapat keberkahan asma Allah. Seluruh makhluk Allah mengandung berkah. Artinya kita dapat kebaikan di setiap apapun seluruh makhluk Allah. Apalagi asma Allah, pikirkan bin halus. Kita disuruh ziarah ke kubur, ziarah ke kemana-mana segala macam, mengambil barakat. Nah, sekarang barakat asma Allah itu nyaman benar kita dapatkan. Maka orang yang ketujuh mengucap bismillahirrahmanirrahim dapat barakat asma Allah titik. Dapat barakat. Jadi orang bahari pian ada yang mengaramat, ada yang mengarami itu.
gara-gara bismillahirrahmanirrahim jadi baca mangaramat. Banyak kisahnya kita orang. Yang kisah dulu lagi bini laki jahat bener lawan bini, tapi bini katuju bismillah. Hendak yang laki ini membunuh lawan bini ini, hendak menyakiti, tapi nya katuju bismillah yang bini ini. Tolak ke kabun belakangnya laki ini. Mencari sarang penyangat, dibuat ke dalam kardus penyangat banyak benar. Boleh ke rumah, padahal kan lawan yang bini ini nah, oleh-oleh dari aku macam-macam itu ada buah salak, buah durian, macam-macam buah. Jangan bini percaya aja laki nih. Sayang mana laki dibuka yang bini, tapi bismillah yang bini sekali dibuka amas. Yang kejadian kayak itu banyak di kitab tertulis. Nah lalu itu pertama karena kita dapat keberkahan asma Allah satu. Yang kedua, bila ketujuh membaca bismillah, dibuka akan kesadaran di hatinya bahwa ternyata yang sebenar-benar kawa itu adalah Allah. Nah, kita buka hijab aja kita. Bila kita kada berbismillah, ilmu kita tadi kada bujur-bujur mesra walaupun sudah belajar sifat 20 ya. Tapi kayaknya kada berbismillah tuh, Bang. Lalu kada meresap ilmu tadi. Sebab kita membaca bismillah tapi belajar Bang sudah ya udah sifat 20. Lalu kena ilmu yang sifat 20 kita pelajari itu berbarakat. Jadi tak buka hijab kita bila hendak apa-apa kelihatan pertolongan Allah tuh nampak benar. Nang kada sagurang tuh yang harat. Kita tuh misalnya ini itu timbul ujub, timbul rasa harat kenapa? Nya kada ingat bismillah. Lalu Tuhan kada menolongi. Nah, cukup sampai di situ, wallahu a'lam.